Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Oh, nggak apa-apa, silakan duduk. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik, Bu. Tapi ya walaupun ada masalah kita setidaknya mencoba menjadi tegar lah gitu. Oke, wah, Ibu senang banget sih kamu hari ini pengen bersedia untuk datang tepati janji yang sudah pernah kita buat sebelumnya ya. Ya, Bu. Oke, jadi tujuan Ibu kesini untuk bisa mencoba gitu ya, mengatasi masalah-masalah kamu gitu. Ya. Perkenalkan dulu Ibu dengan Ibu Devi. Kamu bisa ini introduce. Nama saya Tiara. Tiara. Saya dari Sekolah di ya, sorry. Maksudnya saya dari SMA Negeri 10, SMA Negeri 10. Oke. kelas 12 IPS. Kelas 2 IPS. Ya. Oke, kamu sekolah kayak gimana? Kalau sekolah untuk saat ini ya lancar-lancar aja Lancar-lancar sih. aja. Oke. Cuma Aman-aman lah ya. aman aja kalau di sekolah gitu. Nggak ada kayak gangguan nilai, gangguan tugas atau gangguan dari pihak-pihak tertentu mungkin di sekolah? Kalau gangguan-gangguan gitu untuk sejauh ini nggak ada ya, Bu, karena menurut saya tuh kalau saya punya masalah saya nggak berhak untuk mencampurkan di sekolah gitu. Jadi kalau ketika saya punya masalah di rumah ya di rumah, saya tahu porsinya di mana gitu. Oh, kamu cukup dewasa untuk bisa menempatkan diri kamu gitu ya. Ya, Ibu senang sih kamu punya sikap profesionalitas dan tidak ini ya, tetap bisa membuat suatu tempat itu menjadi kondusif gitu ya. iya, Ibu senang banget sih. Kamu sudah datang ke sini, jadi ibu rasa kamu tuh sudah terbuka ya sama ibu, karena dengan kamu datang ke sini berarti bagaimanapun pertanyaan-pertanyaan yang akan datang ke kamu sudah siap gitu kan. Nggak ada merasa paksaan kan datang ke Nggak. tempat ibu. Mungkin kayak menurut saya waktu yang sekarang ini tepat bagi saya untuk mengkonsultasikan diri saya kepada orang yang tepat, karena saya tuh ragu kalau mau cerita sama orang lain. Saya takut malah nanti jadinya aib keluarga saya malah jadi bahan bicara mereka yang enggak gitu, Bu. Oke, ibu senang banget sih kamu bisa percaya sama ibu, bisa mau terbuka. Itu juga dulu sih yang pertama, ibu tuh pengen kita tuh nyaman gitu loh. Kayak kamu, ibu mau kamu bisa jadi diri kamu sendiri, bisa sejujur-jujurnya. Karena bagaimanapun jawaban kamu nanti, itu menentukan kamu bagaimana kamu mau mengambil tindakan untuk memancarkan masalah kamu yang akan datang lagi gitu kan. Benar. Karena gimana ya, kalau misalkan konseling gitu, peran ibu tuh tidak 100%. Harus peran kamu sebagai konseling itu untuk mengubah diri kamu sendiri gitu. Karena kamu yang sebenarnya mengerti diri kamu gitu kan. Iya, Bu, benar. Oke, kita langsung aja. Kamu punya keluhan-keluhan apa aja? Sebenarnya ini keluhan masalah keluarga. Keluarga. Kemudian ini mempengaruhi sekali buat hidup saya ke depannya, Bu. Kalau misalnya saya tidak punya solusi atas masalah ini, saya mungkin nggak bakal maju ke step yang akan datang gitu, langkah yang akan datang kayak gitu. Karena tujuan ibu juga di sini sebagai konselor kamu untuk membuat kamu ke depannya itu bisa lebih produktif lagi gitu. Iya, benar. Kalau bisa, ibu pengen sih dengar cerita detail tentang keluarga kamu, apa sih yang bikin berat gitu? Iya, jadi begini, saya tuh dari kecil kan memang tinggalnya sama ibu doang gitu kan. Sama ibu. Ya, bapak saya memang udah lama udah pisah sama ibu saya. Itu pun pisahnya sepertinya kayak kurang baik-baik, ada masalah kayak gitu lah, Bu. Dan saya walaupun saya paling lama tinggal sama ibu, saya tuh kurang cocok sama beliau karena gimana ya, Ibu kandung kamu ini? Iya, mungkin karena pas waktu orang tua saya belum cerai, masih sama-sama, saya tuh lebih ke bapak gitu. Lebih dekat Tapi ke pada bapak. akhirnya pas mereka cerai, saya lebih ke, maksud saya lebih stay untuk menemani ke ibu gitu. Tapi nggak tahu kenapa ibu tuh kayak dendam sekali sama saya dan nggak pernah mau terbuka sama saya. Kalau ibu boleh tahu, ibu kamu udah nikah lagi? Nah, ini inti permasalahannya. Kemudian saya nih tidak menjalin hubungan baik dengan ibu saya terutama. Jadi tentang apapun itu dari beliau saya tidak tahu. Makanya ketika waktu saya ini kan saya sudah kelas 12 ya. Kelas 12. Kelas
kelas 10 SMA kalau nggak salah. Dia datang bawa laki-laki itu. Saya awalnya laki-laki itu saya nggak tahu siapa. Jadi saya kan sama ibu canggung nih sama ibu saya. Mungkin lebih tepatnya belum terbuka gitu ya, mungkin masih Ya, canggung. karena memang kami sering cekcok, sering adu pendapat lah, sering berkelahi gitu loh Bu, gitu kan. Nah, jadi saya langsung tanya sama siapa nama ini, sama laki-laki itu, kamu siapa? Dia bilang, aku suaminya. Saya kaget, ternyata mereka diam-diam tanpa sepengetahuan saya kalau mereka sudah nikah. Nah, ini yang bikin saya makin sakit hatinya. Ternyata ini laki-laki nggak benar Bu. Tidak baik ya. Iya. Dan saya tahu kenapa, karena ternyata laki-laki ini kasar. Ternyata dia sering ngelakuin KDRT sama ibu saya. Walaupun sebenci-bencinya saya sama ibu saya, tapi kalau ibu saya masih diperlakuin kayak gitu, saya masih nggak terima gitu. Iya sih, siapa sih yang bisa gitu lihat tega, lihat orang tuanya sendiri. Nah, jadi diperlakuin kayak ketika gini. saya bela ibu, cerita saya mau menghadang gitu kan, pas mereka lagi kelahi, Iya. saya dipukul kembali, Untuk kepala saya dipukul kayak tok gitu kan. Oke. Iya, jadi Itu kapan terakhir kali kamu dipukul? itu pas barusan mereka Barusan? nikah gitu, barusan satu rumah, udah kelihatan wataknya. Oh, Udah sudah. kelihatan wataknya kalau ini orang memang Tidak baik ya. ya tidak baik gitu. Nah, terus itu laki-laki pengangguran juga. Pengangguran. Iya, jadi dia tuh Maaf jadi ya. benalu lah gitu Ya, buat dia manfaatkan ibu kamu. saya, karena kebetulan ibu saya ini kan kerja gitu kan. Terus bagaimana sikap ibu kamu saat dia melakukan kekerasan terhadap kamu, terhadap dirinya sendiri itu? Apakah dia Ya, dia pasrah? tetap pasrah aja buat dia gitu. Terus akhirnya malah kena yang ke saya gitu. Astaga, pelampiasannya ke kamu ya? Iya, jadi saya yang dimarah-marah gitu kan, sampai saya tuh pernah diusir. Sampai diusir. Iya, kayak Itu kenapa kamu diusir? nggak tahu Bu. Jadi ibu saya nih ketika dia berkelahi sama suaminya, yang kena saya, kayak nggak tahu marah nggak jelas atau apa. Ketika saya keluar sebentar, saya dimarah, kayak dibilang Apa keluaran apa gitu. apa kondisinya di saat itu kamu diusir karena kamu mengejek suaminya gitu? Iya, saya pernah juga kayak gitu, kayak Jadi ibu kamu nggak terima. iya, kayak laki-laki apa tuh nggak beres kayak gitu, maksudnya ngapain di rumah ini gitu. Malah saya dimarah balik, katanya kamu yang nggak berguna di sini, kaunya numpang hidup aja katanya. Anak sendiri masih diperhitungan kayak gitu sama ibu saya. Makanya saya tuh kayak cukup menahan buat Emosi kamu. kelihatan orang-orang luar tuh nggak tahu kalau saya itu sebenarnya punya masalah yang rumit sekali di rumah gitu. Karena saya nggak mau terpengaruh oleh nilai, dan saya nggak mau kalau warga-warga sekolah malah ikut campur sama urusan keluarga saya gitu. Baik, kamu menunjukkan sifat kamu tuh itu kuat di lingkungan sekolah kamu. Bagaimana sih di lingkungan pertemanan kamu? Apakah masih sehat? Apa gimana? Apa kamu pernah memikirkan hal lain yang tidak baik? Kalau lingkungan pertemanan, kalau di sekolah tuh memang normal-normal aja Bu. Cuma Di sekolah. kadang ada waktu saya tuh kayak stres gitu kan, kayak nggak tahu pengen gimana caranya buat ngilangin stres. Ada beberapa orang lah teman saya Bu di luar lingkungan sekolah. Biasanya kami itu Minum. iya, tapi itu kalau misalnya memang benar-benar pas saya tuh dimarah sama ibu, sama tuh laki-laki juga, baru saya minum kayak gitu. Kamu kapan terakhir kali dimarahi? Tiap hari Bu, nggak Barusan ini juga. setiap hari. Iya, jadi saya itu gak pernah komunikasi sama sekali sama orang tua kecuali dimarah. Di situ baru kamu ngeluarin unek-unek kamu. Iya, Dan itu juga kamu menyampaikannya dengan amarah amarah ke ibu kamu. sebenarnya gimana ya? Apa gimana? Saya tuh biasanya melawan juga, Oh iya, tapi karena melawan saya sakit hati. Iya. Kan? Saya merasa nggak diperlakukan dengan adil. Tapi kadang saya tuh untuk akhir-akhir ini saya capek kan, jadi kalau ketika ibu saya marah atau suaminya yang marah saya tuh, saya lebih diam, langsung keluar rumah. Kadang saya juga nggak pulang Bu. Jadi di mana kalau nggak pulang? Itu kan di rumah saya kan kami cuma bertiga ya sama laki-laki itu. Bertiga. Oh, kamu nggak punya saudara? Saudara nggak ada. Nah, jadi saya tinggal di kos, tapi nggak jauh dari rumah. Itu kalau misalnya saya lagi pengen bener-bener sendiri, itu
terus lagi muak sama di rumah. Oke. Jadi semenjak ada orang yang kamu tidak suka itu masuk ke kehidupan kamu, apa sih perubahan yang signifikan gitu yang kamu rasakan gitu? Maksudnya Selain gimana? tidak harmonis, selain menambah tidak keharmonisan sama ibu kamu, kayak ini kan, Iya. orang ini baru gitu, baru datang ke kehidupan kamu, itu kan masalah kamu kan, Iya. karena orang baru ini. Perubahan apa sih yang betul-betul bikin kamu tuh kayak ke-trigger gitu? Maksudnya kayak, Saya kayak nggak dianggap anak, Bu. oke, di situ. Karena sebelumnya waktu ibu saya kenal sama laki-laki itu komunikasi masih ada sedikit lah, walaupun tidak banyak gitu. sama yang Kalau pas sebelum menikah, belum nikah nah masih bisa ketika kenal laki-laki yang nggak karuan ini, udah saya benar-benar kayak dilupain gitu, kayak aku kau gitu, kayak dia nggak mau tahu tentang anaknya tuh ngapain atau gimana gitu. Oke. Tapi kondisi kamu di rumah sama orang baru ini, dia pernah nggak sih melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada kamu? Nah sebenarnya ini aib sih, Bu. Ibu, Nggak pernah? saya percaya kalau ibu bisa jaga rahasia saya ya. Kalau bapak tiri saya itu kan orangnya nggak benar ya, pengangguran ya. Ternyata laki-laki ini suka mabuk-mabukan juga. Dia Mabukan. sering minum di rumah. Terus ada waktu itu pas malam-malam dia tiba-tiba masuk ke kamar saya. Dia kayak itu, dia kayak raba-raba saya gitu, Bu. Menyentuh kamu ya? Iya, hampir nyentuh. Jadi saya saya bangun kan, terus saya marah-marah. Udah keluar, ngapain kamu di sini? Saya malah disemprot kembali sama ibu saya. Katanya ibu saya nggak tahu. Saya yang mau kayak pancing-pancing laki-laki itu buat ke kamar saya, padahal saya nggak kayak gitu, Bu. Susah banget ya, sangat complicated gitu. Di saat sebenarnya kamu butuh motivasi dari orang yang terdekat kamu, misalkan ibu kamu gitu. Saya kayak nggak punya siapa-siapa loh, Bu. Iya, itu yang nggak kamu rasakan gitu. Jadi ibu kayak bersyukur kamu dari masalah ini bisa tidak tinggal lagi di rumah itu gitu ya. Karena saya tuh mikir begini juga, kalau saya ngancam orang tua saya buat saya berhenti sekolah atau saya nggak mau lanjut sekolah, Iya. ya paling dia bilang biarin, apa urusannya sama aku gitu. Paling orang tua saya bilang gitu, makanya saya ya memutuskan untuk lanjut sekolah ya, walaupun dengan masalah-masalah yang nggak bakal kelar kayak gitu. Saya nggak tahu nih kedepannya saya mau kayak mana kalau kondisi saya tuh begini-gini terus, nggak membawa perubahan sama sekali, apalagi dengan adanya orang tua ini. Saya kayak nggak bisa hidup ngalir kayak gitu kalau hari-hari kayak gini, Bu. Kayak dimarahin nggak jelas lah, hampir dilecehkan lah juga, kayak gitu. Tapi kamu udah ini kan kasih tahu ke ibu kamu juga kan di mana kamu biasanya tidur? mereka nggak tahu, Bu, karena kalau mereka tahu saya bakal dimarah. Saya tuh serba salah juga, Bu. Saya tinggal di situ serba salah, saya nggak tinggal di situ serba salah juga. Tapi walaupun saya tidak pernah tinggal di rumah, mereka nggak pernah nanya, Nggak nyari juga? nggak nyari juga. Pokoknya Yang penting kamu udah kabari aja kamu di mana setidaknya, karena kamu juga sebagai anak kan, misalnya Iya. kayak gitu. Karena kita bingung juga kan, kita sebagai anak pengen dimengerti kan, kita sebagai anak gitu kan pengen dimengerti, teman kayak di sisi lain tuh orang tua kita juga pengen dimengerti gitu juga kan. ya benar. Sebenarnya yang mana di sisi orang tua ini yang harus membimbing, yang harus bersama di saat apapun gitu ya. Kadang sulit sih emang. Oke. Ibu saya berubah tuh ketika cerai sama bapak kandung saya, udah berubah aslinya di situ. Oke, hubungan kamu sama bapak kandung kamu gimana? Jarang kontak-kontakan sih, Bu. Masih Terus iya. bapak saya juga udah nikah, Udah nikah juga, udah masing-masing, iya. punya keluarga masing-masing. Kamu cerita nggak sih soal ini, apa yang kamu rasakan ini ke ayah kandung kamu? Iya, saya cerita. Oke. Katanya kesini tinggal sama papa gitu, tapi ada istrinya gitu juga. Tapi Terus ya kamu saya gimana? pernah tinggal di sana, istrinya kayak kurang welcome sama saya gitu. Gimana tuh? Bisa nggak kamu jelaskan dia Kayak membuat kamu merasa kurang welcome tuh gimana? kayak kurang welcome-nya kan itu pas saya liburan, saya tinggal di sana, saya tuh kayak nggak diperlakuin dengan baik. Dia suka cemburu sama saya gitu, ketika ayah saya lebih memperhatikan saya, dia cemburu gitu. Bisa nggak kamu menjelaskan kayak suatu kejadian apa yang memang bikin kamu, ibu tiri kamu ini kayak kesel kamu, kayak kurang Ya, kayak gimana gini. gitu sama kamu? Gini kan, kalau
masalah duit uang tuh kan dari bapak ya, Iya. dari papa saya. Terus pas saya di sana saya pernah minta duit mau belanja. Itu mungkin pertama kalinya dia lihat saya minta duit sama bapak saya secara langsung. Jadi pas saya minta, "Pak, mau minta uang dong," gitu. Terus dikasih nih di depannya, kan istrinya ada di situ juga, di depannya ada kurang lebih 300.000 atau 500.000. Itu kan lumayan banyak gitu kan. Nah jadi di situ dia ngomen, katanya dia bilang kayak gini, "Kok banyak sih, orang kan mau belanja juga," dia bilang kayak gitu. Dia ngomong ke Dia gitu merasa tersaingin, iya, di depan kamu. depan saya. Jadi oke, ini kurang welcome sama saya, kayak nggak terlalu apa ya, gimana, kayak melakukan saya yang sebaik-baiknya gitulah gitu kan. Mungkin bisa dibilang egois sih, Ya kayak gitu. karena Kayak- memang begini, karena memang pas orang tua saya cerai, Iya. pas bapak saya juga sudah nikah, bapak saya itu memang mau ngambil saya, tapi istrinya tidak setuju. Nah makanya saya udah lebih stay ke ibu saya aja gitu. Kalau ibu boleh tahu, sifat ayah kamu tuh gimana sih orangnya? Apakah dia tipe yang tegas, apa yang tipe yang nurut, apa sebenarnya tipe yang sabar gitu? Bisa nggak kamu jelaskan sifat ayah kamu itu kayak gimana? Kalau bapak saya tuh orangnya kayaknya lebih ke penurut, Penurut ya? tegas gitu. Mungkin entahlah kayak mana ya bu, saya mendeskripsikannya, tapi intinya bapak saya tuh kayak nurut-nurut aja. Kalau dibilang sama istrinya suruh A B C ya dia nurut gitu, kayak nggak mau negas kayak enggak ini kan anakku gitu, enggak. Oke. Tapi dia tetap memperlakukan saya baik juga sebagai anaknya gitu, tetap menafkahi. Cuma kalau masalah kayak gitu dia kayak nggak bisa membela saya gitu. Oke, ibu punya pertanyaan sih. Dari segala tindakan bapak kamu merasa kamu tuh diprioritaskan nggak sih? Enggak bu, karena Beneran? kalau saya diprioritaskan pasti sejelek-jelek apapun istrinya jelekin saya, pasti dia masih mengedepankan saya gitu, pasti dia masih memperhatikan saya untuk ambil anaknya tinggal sama dia gitu. Nggak istilah bukan apa ya, nggak meninggalkan saya di ambang-ambang keluarga yang nggak beres ini, yang ibu saya punya sama laki-laki ini. Saya anggap mereka tuh nggak beres bu, dua-duanya. Gitu ya. Iya. Jadi kayak kamu tuh gimana ya, di saat kamu tadi ibu saya tanyakan kamu nggak dapat kayak perhatian atau kasih sayang sama ibu kamu juga ternyata sebenarnya tidak merasakan juga dari ayah kamu, itu kayak terombang ambing sih sebenarnya. Karena bapak saya pikir habis kasih duit kelar gitu. Kasih uang kelar gitu ya. Iya, jadi kayak udah kayak nganggep mungkin saya udah gede, jadi dibilangnya udah mandiri gitu, tanpa perlu bimbingan orang tua lagi gitu. Iya sih, susah banget ya ibu, kayak di posisi kamu juga kayak pasti berat sih. Kayak dimana kita butuh support system itu kayak emang kayak nggak ada gitu ya kan. Jadi gimana sih kamu kayak mengisi hari-hari kamu gitu, menghibur diri kamu sendiri tuh dengan bagaimana sih? Ya itu kadang saya ke rumah teman, kalau misalnya Teman kamu baik nggak sama kamu? ya Atau syukurnya orang-orang mereka ya? baik aja sih bu. Teman-teman kamu? Ya karena mereka mau nemenin saya kalau misalnya ada waktu saya tuh lagi stres nangis mereka ada buat Mereka ada. saya. Tapi ya ada juga teman saya yang kurang bagus sama saya, begitulah namanya pertemanan kan, nggak Iya. semuanya bisa nerima kita dengan background kita yang bermacam-macam ini gitu. Jadi kayak gimana, ibu sarankan kamu tetaplah seperti ini, tetap mempertahankan emang apa tuh, kamu harus punya cita-cita gitu lah, kayak kamu harus punya goals gitu di balik latar belakang kamu yang kayak maaf kayak berantakan gitu kan. Jadi kayak kamu harus ngapain nih habis ini gitu, kayak jangan buat masalah ini bikin kamu lebih parah gitu, lebih terpuruk gitu. Dan ibu senang juga kalau misalkan emang kamu tuh nggak tinggal bareng kedua orang tua kamu gitu kan, tapi ibu sangat sarankan kalau bisa kabari gitu, mau bagaimanapun sikapnya kayak kepada kita gitu kan, kita harus kayak tetap perlakukan dia sebagai orang tua. Iya. Karena kalau misalkan orang tua kita tuh yang nggak dewasa, berarti kita kan yang harus dewasa kan, yang harus tahu kayak mana ke depannya, karena semuanya tuh bukan demi orang lain, demi kamu juga, buat ketenangan diri kamu sih sebenarnya gitu. Iya benar. Kalau misalkan ada momen dimana kamu merasa bebas, itu ada nggak sih momen dimana kamu tuh merasa nggak ada masalah gitu? Ada nggak momen dimana kamu merasa bebas sih, tidak bener-bener relax, nggak mikirin masalah rumah atau masalah yang lain gitu?
kalau saya di Momen-momen. kosan sendiri. Di saat kamu merasa sendiri gitu. Ya, saya tenang karena saya ketika di rumah keluarga, di rumah ibu atau di rumah bapak, saya selalu mendengar kericuhan. Jadi yang saya mau dapatkan apa kalau mereka berkelahi di depan saya terus? Makanya ketika saya tinggal sendiri, saya merasa aman, nyaman karena udah nggak ada yang saya Iya sih. dengar apa-apa gitu. Kalau ibu boleh tahu di saat kamu sendiri tuh kamu ngapain sih? Saya paling ya itu istirahat kayak gitu. Kadang saya bawa teman-teman juga. Jadi kamu mengalihkan rasa frustasi itu dengan cara pertama sendiri, ngobrol dengan teman-teman juga Ya gitu. gitu. Tapi ya itu saya juga kadang, ya ibu tahu lah, saya suka kadang minum juga tapi nggak terlalu sering. Oh, kamu minum. Ya, tapi nggak terlalu sering gitu, Bu. Tapi apakah kamu rasa nggak sih dengan cara kamu minum, apakah itu membuat kamu lega? Lega kalau Masa- misalnya lagi mabuk gitu. Ngerasa fly gitu. Iya, kayak nggak ada beban kayak gitu. Gitu. Tapi gimana ya? Ibu tuh pengen kamu membuat suatu solusi buat diri kamu sendiri gitu. Yang jatuhnya tuh positif gitu. Kayak gimana ya? Menjadi kayak cari addiction lain, maksudnya kayak cari kecanduan apa gitu, tapi yang positif gitu. Yang mana itu bikin kamu tuh tenang gitu. Iya, makanya nanti saya nih, Bu, mudah-mudahan kalau habis selesai tamat sekolah, saya mau cari kerja dulu. Saya nggak mau kuliah. Iya, maksud ya itu Nah, boleh nanti banget. dari saya kerja tuh kan pasti saya meluangkan waktu di situ, ya kan. Nah, jadi disitulah mungkin saya akan melampiaskan kebosanan saya nanti. Ya, kayak kamu, aku buat ibu beraktivitas. Ibu pengen kamu tuh tetap meningkatkan potensi kamu, kayak kamu tuh fokus sama apa sih yang kamu bisa gitu, kayak skill kamu gitu. Kayak misalkan kamu punya skill ya, misalkan contoh nih kayak menggambar, ibu tuh pengen kamu ngeksplor gitu yang skill kamu. Kayak dari masalah kamu semua ini kamu bisa jadi itu kayak pelampiasan semua gitu, kamu meningkatkan skill gitu. Iya. Karena itu bisa menjadi suatu apa ya? Suatu bakat, mungkin bisa menjadikan hasil juga gitu dari kebiasaan itu gitu. Iya, benar. Ibu punya pertanyaan nih, jika suatu keajaiban terjadi dan masalah Anda terpecahkan dalam waktu semalam gitu, bagaimana sih kamu tahu masalah itu terselesaikan? Kalau saya mungkin dengan damainya saya sama ibu saya, dan ibu saya udah nggak sama laki-laki itu. Itu suatu keajaiban yang kamu harapkan gitu ya? Ya, sekali Iya sih. komunikasi saya sama ibu bisa baik, itu yang saya harapkan sih. Harus kayak gimana ya, kita kan nggak bisa mengharapkan orang tua apa yang seperti kita tuh, jadi kayak mengambil tindakan tuh mending kayak kita gitu, Ya, kayak kita yang memulai tindakan, kita yang memulai mencari orang tua gitu kan. kadang saya pernah begitu juga. Mungkin sebenarnya orang tua tuh pasti sayang, cuman kayak miscommunication gitu loh. Iya, Kayak kau harus kasih tahu perasaanmu tuh kayak gimana sama orang tuamu biar ada terjalin harmonisasi kan. iya. Oke, cuma itu sih yang bisa sampaikan. Ibu pengen nih dari pembicaraan kita nih, ibu, kamu merasa lega nggak? Perasaan kamu sekarang kayak gimana? Lega, Bu, karena pada akhirnya ada orang yang benar-benar bisa beri saya solusi. Karena sebelumnya teman saya itu rata-rata bukan lebih ke solusi ya, Bu, dia lebih kayak menenangkan Iya gitu. sih. Tapi untuk kayak memberi solusi atau apa kayaknya kurang. Makanya saya itu dengan adanya saya bicara sama ibu bisa ngasih saya untuk begini, jadi saya lebih agak lega. Oke. Kalau bisa ibu ukur nih ya, dari pertemuan kita nih, kamu merasa senang itu, kalau bisa diskalain 1 sampai 10 kayak gimana? 8 lah. 8. Ibu senang sekali loh. Tapi nanti kalau dari sini kita lanjut ya, ngobrol-ngobrol dari Nanti WA. saya minta nomor telepon ibu Iya, aja nanti kalau kita ada. kabarin aja. Oh iya, dari cerita kamu, ibu punya suatu note gitu ya. Ibu ini note-nya kamu ambil. Oh iya. Nanti bisa kamu baca di saat-saat kamu lagi pengen dapat advice atau nasihat gitu. Tapi karena nggak bisa kan, jadi bisa dibaca dulu. Oh iya, Bu. Ini makasih banyak ya, Bu. Iya. Sama. Saya kembali dulu ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Salim.